Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita buat tutorial cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka dulu aplikasi atau layanan Google Form-nya. Kita buka dulu Google, www.google.com. Kemudian pada jendela Google kita ketik di kolom pencarian Google Form. Enter. Setelah Google Form kita ketikkan, maka akan muncul jendela login Google Form. Ini Google Form _2 free online survey for personal use. Kita klik sign in. Nah, kita mulai login. Kita klik sign in-nya. Maka akan muncul jendela konfirmasi email. Jadi kalian Bapak Ibu diminta untuk memasukkan email. Masukkan emailnya wahyusujoto@gmail.com. Kemudian berikutnya, kemudian masukkan sandinya. Nah, untuk email ini harus email dari layanan Gmail Bapak Ibu. Jadi harus dari akun Google. Jadi nggak boleh pakai layanan email yang lain selain Gmail. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini adalah jendela Google Form. Nah, Google Form ini akan lebih nyaman kalau kita pakai bahasa Indonesia, biar kita bisa memahami perintah-perintah yang ada di dalamnya. Kebetulan ini punya sudah saya setting untuk berbahasa Indonesia. Jadi kalau punya Bapak Ibu masih berbahasa Inggris, dirubah dulu untuk berbahasa Indonesia. Caranya klik menu, kemudian setelan, kemudian language. Misalkan kalau di sini bahasa Inggris, language, kemudian Englishnya diklik. Di sini misalkan berbahasa Inggris, tertulis English, diklik. Kemudian muncul tulisan gambar ikon pensil, diklik. Kemudian pilih bahasanya yang mau kita gunakan. Misalkan kita pilih bahasa Indonesia, yang kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian klik select atau pilih. Nah, akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, kita kembali ke tab sebelumnya yang tadi, ini tab Google Form, kita klik. Nah, kita oke ini, kemudian kita refresh. Nah, apakah yang semula bahasa Inggris sudah berubah menjadi bahasa Indonesia? Kalau sudah berbahasa Indonesia, berarti kita sudah mulai bisa menggunakan. Pertama, untuk membuat soal, kita mulai dengan mengklik ikon plus ini atau lembar kosong. Klik, maka akan muncul jendela Google Form. Nah, ini adalah tampilan membuat soal dengan menggunakan Google Form. Yang pertama, bagian atas ini adalah judul. Misalkan kita tuliskan ujian yang sekolah prakarya. Kemudian deskripsinya bisa ditulis boleh enggak. Kemudian bagian bawahnya kita mulai buat identitas untuk siswa. Yang pertama, pertanyaan, kita klik di sini. Pertanyaannya misalkan nama. Namanya siapa? Siswa itu kita masukkan di sini. Kedua, kemudian setelah itu, setelah nama, kolom nama kita butuh lagi, kita klik plus tambah pertanyaan. Kemudian kelas. Nah, untuk kelas kita mau model drop down, maka kita pilih model jawabannya. Di situ hanya banyak pilihan, ada pilihan ganda dan sebagainya, tapi kita pilih yang drop down. Nah, misalkan 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, enter, 9G, 9H, 9I, enter. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian, nah ini lebih satu, kita hapus. Setelah nama kelas, kita tambahkan lagi kolom untuk nomor absen. Nomor absen. Oke, titik 2. Nah, ini sudah jadi kolom identitas, nama, nomor absen. Nah, kemudian kita mulai tambahkan soal.
plus, kita klik plus lagi soal. Nah, ini kita mulai soal. Nah, misalkan soal yang pertama adalah, nah ini bisa kita copy dari Microsoft Word atau sebagainya. Misalkan ini dari website, ini ada pertanyaan seperti ini, tinggal di copy pertanyaannya, Ctrl C, kita ke jendela perform, paste, kemudian sudah masuk, kemudian pilihan gandanya A, B, C, langsung blok aja semuanya, kita copy, kemudian kita langsung masukkan di opsi, klik kanan, paste, belum, sudah masuk semua. Kemudian kita hilangkan ABCD-nya biar rapi. Nah, soal pertama sudah terbentuk. Nah, ini adalah cara membuat soal seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan soalnya butuh gambar, kalau kita arahkan kursor pada bagian soal di sini, maka ada ikon gambar. Klik untuk menambahkan gambar. Nah, misalkan gambarnya diambil dari komputer kita, ya berarti klik unggah, kemudian cari di mana gambar yang kita simpan. Nah, seperti itu caranya. Kemudian kalau untuk pilihan gandanya juga ada gambar, berarti klik juga gambar di sebelah sini. Klik misalkan pilihan A ada gambar, caranya sama, unggah, cari gambarnya tadi di mana. Nah, itu adalah cara untuk menambahkan gambar. Selanjutnya, nomor yang kedua, kita tambahkan klik plus. Tambah lagi, tambah pertanyaan. Nomor kedua, kita masukkan. Nah, kita copy, paste, kemudian pilihan gandanya, jawabannya kita copy juga. Kemudian paste. Kemudian ini nomor 2, kita klik ketik nomor 2, ini kita hilangkan yang gandanya biar rapi. Nah, oke, sudah selesai. Nah, misalkan soalnya 2, selanjutnya adalah kita mulai. Nah, ini kayaknya kurang satu, kita klik di sini, kita klik yang di atas nomor absen ini ya, kita tambahkan di sini adalah tambahkan judul dan deskripsi. Kita butuh judul. Nah, judul ini kita tuliskan perintah, misalkan jawablah, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Nah, misalkan seperti ini, pilihlah jawaban yang benar. Nah, selanjutnya adalah ini soal ini terdiri dari identitas siswa, baru masuk ke dalam soal. Nah, ini kita buat sectionnya. Jadi ada section identitas, ada bagian identitas, ada bagian soal. Maka kita klik pada bagian nomor absen. Pada absen ini kita klik, kemudian kita klik tambahkan bagian. Atau kita klik yang simbol sama dengan ini. Klik. Maka akan menjadi dua section ya, ujian skala prakarya, kemudian section 2 soal jawab. Nah, bagian tanpa judul. Nah, ini tadi ini double ya, kita copy aja yang ini, copy kita taruh di sini di atas, paste. Nah, seperti ini, pilih jawaban yang benar, sedangkan kolom yang ini kita hapus saja, kita klik, kita buang, paste. Nah, jadi seperti ini, pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini sudah selesai. Ini bagian identitas dan bagian soal. Selanjutnya kita mulai mengisi jawaban dan skornya. Nah, untuk mengisi jawaban dan skornya, maka kita pilih icon setting ini di sebelah sini atas kanan ini. Klik, kemudian di situ ada umum, presentasi, kuis. Umum kita hilangkan centangnya semua seperti ini. Presentasi juga demikian, kotaknya kita hilangkan centangnya. Pesan konfirmasi kita tuliskan siswa sukses, hasil ujian sukses terkirim. Nah, kemudian kuisnya kita pesan konfirmasi ini akan muncul ketika siswa sudah
ngirim hasil dari ujiannya, maka akan muncul konfirmasi hasil ujian sukses terkirim seperti itu. Kemudian kuisnya kita nyalakan. Kalau kuis nggak kita nyalakan, kita tidak bisa menginputkan kunci jawaban dan skor. Kita klik, nah, nyala. Kemudian di situ ada beberapa pilihan. Untuk rilis nilai, pilih nanti. Kemudian untuk respon dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini nggak perlu. Kita hilangkan centangnya, jawabannya benar, saya pikir nggak perlu juga. Kemudian nilai poin. Nah, ini kalau seandainya siswa ingin ditampilkan nilainya, berarti biarkan tercentang seperti ini. Tapi kalau kita rahasiakan dulu nilainya, berarti nggak usah kita centang. Kita seperti ini dulu. Nah, kita cek lagi. Umumnya adalah, nah, ini umum kembali aktif, kumpulkan alamat ini kita hilangkan. Jadi umumnya kosong semua, presentasinya juga kosong, tinggal pesan konfirmasinya aja yang kita ketik. Kemudian kuisnya adalah nanti setelah peninjauan manual. Kemudian kita simpan. Nah, selesai. Setelah selesai, ini sudah bisa kita cek hasilnya. Klik sebelumnya kita masukkan dulu kunci jawabannya. Kita mulai klik soalnya kita klik. Nah, ada link kunci jawaban, klik kunci jawaban, kemudian masukkan skornya. Sini ketik aja misalkan soal skornya 50, kemudian pilih jawaban yang benar kuncinya. Oke, misalkan kuncinya adalah misalkan B. Nah, kemudian begitu juga setelah itu klik selesai. Kemudian bagian yang kedua, misalkan soal yang kedua, masukkan kunci jawaban, klik kunci jawaban, kemudian ketik soalnya, skornya, kemudian pilih jawabannya, misalkan jawabannya juga B. Kemudian klik selesai. Nah, di situ akan tampil skornya sudah muncul, kunci jawabannya ada, ini juga skornya muncul, kunci jawabannya juga ada, total skor keseluruhan adalah 100, ini muncul di sini, berarti sudah selesai. Kita membuat soalnya, mulai kita jalankan, kita lihat hasilnya seperti apa. Maka Bapak Ibu bisa klik pratinjau atau gambar mata ini, klik. Nah, maka akan tampil. Nah, ini adalah contoh dari tadi. Di situ ada nama, kelas, nomor absen. Tapi ini masih ada yang kurang. Kita kembali lagi ke form Google Form yang tadi ini, klik ini. Nah, bagian identitasnya kita buat lebih bagus lagi, yaitu dengan cara memberikan tema, sentuhan tema ini. Bagian sesuaikan tema itu kita klik, kemudian kita masukkan pilih gambar untuk temanya. Oke, nah misalkan ini kita pilih gambarnya, sisipkan. Oke, misalkan seperti ini, kemudian kita atur warnanya, misalkan merah. Nah, oke, seperti ini, misalkan sudah selesai. Nah, bagian identitas ini harus wajib diisi, maka kita klik, untuk nama kita klik wajib diisi. Klik, nah, kelas juga demikian, kita klik, kemudian kita pilih wajib diisi. Kemudian absen juga demikian, kita klik, kita pilih wajib diisi. Tapi untuk soal lebih baik kalau kita klik, kita biarkan tidak wajib diisi, biarkan mati. Karena kalau nanti soalnya banyak, ada 100 siswa kelupaan untuk menjawab, kemudian ketika dia dikirim nggak akan mau sampai dengan mereka menjawab semuanya full 100 soal. Jadi biarkan saja, kalau seandainya ada yang nggak dijawab, dikirim tetap diperbolehkan, maka bagian wajib diisinya dimatikan. Nah, selesai, kita mulai lagi, kita jalankan, kita pratinjau, lihat dengan klik ikon mata. Nah, sekarang sudah tampil lebih bagus seperti ini.